Halo sahabat remaja GKI Pondok Indah, apa kabar? Kalau sahabat semua ditanya bagaimana caranya kita beriman dan mencintai Tuhan, mungkin ada banyak jawaban. Pendeta yang satu berkata, oh kita harus meneliti firman Tuhan, terus membaca Alkitab, memahami dan mengenal siapa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kakak pembina yang lain berkata, kalau kita mau mencintai Tuhan, kita harus melakukan tindakan yang baik, mengungkapkan cinta kita melalui perilaku, cara hidup, dan lain sebagainya. Yang lain mungkin punya jawaban yang berbeda. Oh, kita harus ungkapkan perasaan syukur kita melalui ibadah yang penuh dengan kesukacitaan, kegembiraan, dan lain sebagainya. Mana yang benar? Semuanya benar. Ada banyak cara untuk mencintai, untuk mengimani Tuhan. Tetapi tahukah Anda bahwa ada satu cara yang mungkin jarang kita pahami, jarang kita ketahui, atau mungkin jarang kita sadari sebagai sebuah cara yang unik untuk mencintai Tuhan. Dan cara itu ditunjukkan oleh seorang dalam Alkitab yang bernama Lazarus. Untuk itu sebelum kita membahas siapa Lazarus ini, kita bersatu dalam doa dan kemudian kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari Minggu ini izinkanlah kami untuk datang kepadamu, menyimak firman Tuhan, membiarkan diri kami diinspirasi oleh kisah seorang yang sungguh Dikau cintai dan mencintaimu, yaitu Lazarus. Supaya kami juga tahu ada banyak cara untuk mencintaimu, dan ada satu cara yang mungkin sesuai dengan siapa kami, watak kami, tipe kepribadian kami. Dan dengan itu kami boleh mencintaimu dengan otentik, seperti juga Lazarus mencintaimu. Bersabdalah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat remaja, mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-33 sampai dengan yang ke-44. Ini salah satu kisah perjumpaan Yesus dan Lazarus dari beberapa kisah yang lain. Dan pada saat itu Lazarus mati dan Yesus membangkitkan sahabatnya ini. Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai dengan 44. Saya akan bacakan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh.
Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Nah, sahabat remaja yang terkasih, di awal tadi saya mengatakan ada banyak cara untuk mencintai Tuhan kita. Ada cara yang berpusat pada akal budi kita, memahami, mengenal. Tetapi juga ada cara melalui perilaku kita, tindakan kita, melakukan perbuatan baik, memperjuangkan keadilan dan lain sebagainya. Ada cara lagi yang terkait dengan hati kita yang meluap dengan penuh perasaan dicintai dan mencintai. Maka kita mengekspresikannya dengan banyak cara, dengan ibadah yang penuh dengan gairah, dengan tepuk tangan dan seterusnya dan sebagainya. Yang satu memakai head, yang satu memakai hand, dan yang lain memakai heart. Tetapi tahukah Anda bahwa ada satu cara yang ditunjukkan oleh sahabat Yesus yang bernama Lazarus ini, yaitu melalui silence, diam. Loh, kenapa diam? Sebab Lazarus adalah seorang yang sangat istimewa dalam kehidupan Yesus. Lazarus adalah saudara laki-laki dari Maria dan Marta. Kita lebih sering mendengar Maria dan Marta, bukan? Maria seorang yang mendengarkan Yesus, menyimak ucapan Yesus. Marta mencintai Yesus dengan cara hand, ya, mempersiapkan makanan, melayani Yesus dan seterusnya. Tetapi kedua saudari ini punya saudara laki-laki yang bernama Lazarus. Yang menarik di dalam Alkitab, nama Lazarus muncul dalam tiga bagian Alkitab, yaitu Lukas 16, Yohanes 11, dan Yohanes 12. Tetapi tidak satu kali pun Lazarus disebutkan dalam Alkitab berbicara. Tidak ada kalimat apapun yang diucapkan oleh Lazarus. Dia tampak sebagai seorang sahabat yang diam, mencintai dengan diam, mencintai dalam hening, menyahabati Yesus dalam keheningan. Loh, kalau begitu apakah itu bisa disebut sebagai cinta? Oh ya, sebab Injil sendiri mencatat dengan sangat eksplisit bahwa Yesus sangat mengasihi dia. Dan Lazarus juga mengasihi sahabatnya ini, yaitu Yesus. Di dalam Yohanes 11 ayat 3 misalnya dikatakan, "Tuhan, dia," yaitu Lazarus, "yang engkau kasihi sakit." Kemudian ayat yang ke-15, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat yang ke-35 dikatakan, "Maka menangislah Yesus." Ini satu-satunya dalam Alkitab Yesus dikatakan menangisi seseorang, yaitu sahabatnya yang mati, Lazarus. Ini salah satu ayat terpendek di dalam kitab suci kita. Kemudian ayat yang ke-36 dikatakan, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Jadi orang di sekitar mereka bisa merasakan, bisa melihat bahwa Yesus dan Lazarus ternyata sungguh saling mengasihi sebagai sahabat satu dengan yang lain. Padahal Lazarus tidak pernah ditunjukkan di sini mengucapkan kata-kata cinta, mengucapkan perasaan hatinya. Dia mencintai dalam keheningan. Betapa besarnya kasih Yesus kepada Lazarus ini ditunjukkan sampai Yesus bersedia untuk menjumpai Lazarus karena dia berada di tempat yang jauh. Dan kalau Anda membaca Yohanes 11 ayat yang ke-8, Yesus berani mengambil resiko sampai dilempari batu oleh orang-orang yang membenci dia demi menjumpai Lazarus. Demikian juga Lazarus, orang yang berani mengambil resiko untuk sahabatnya. Di dalam Yohanes 12 ayat 10, sesudah dia dibangkitkan, dikisahkan bagaimana Lazarus bersedia menjadi satu-satunya orang yang hendak dibunuh bersama dengan Yesus. Nah, ini semua menunjukkan betapa karibnya, akrabnya Yesus dan Lazarus. Tetapi sekali lagi, Lazarus
menunjukkan cinta dan persahabatannya dengan Yesus. Dengan cara apa? Diam. Saya tidak tahu apakah sahabat remaja adalah seorang dengan tipe yang sangat ekstrovert, suka bersosialisasi, dimanapun sahabat berada, Anda banyak sekali bercerita, membuat suasana meriah, ya. Atau mungkin Anda adalah seorang yang sangat introvert, lebih banyak diam, menjauh, suka dengan kesepian dan keheningan. Mungkin Anda seorang yang introverted seperti Lazarus ini. Dan saya mau katakan, it's okay. It's okay to love God in your silence. It's okay karena Allah tetap mencintaimu apa adanya. Dan engkau bisa mencintai Tuhan justru dengan sikap diammu. Sebab cinta semacam itu berada di dasar lubuk hati yang paling dalam. Dan tempat itu hanya diketahui oleh Allah yang lebih mengenal kita, lebih daripada kita mengenal siapa kita. Kepada seorang pendiam bernama Lazarus, Injil mencatat berkali-kali betapa Yesus mencintai sahabat pendiamnya ini. Dan Yesus yang sama juga mencintai sahabat semua. Kalau sahabat adalah seorang yang ekstrovert, yang riang, banyak berbicara, it's okay juga. Itu caramu untuk mencintai Tuhan. Tetapi mungkin kita bisa belajar dari Lazarus bahwa mungkin ada saatnya kita perlu menahan diri, berdiam di depan Yesus. Berdiam mencintai dalam keheningan. Dengan cara itu kita bisa makin mengutuhkan iman dan cinta kita kepada Allah. Saya ingat ketika ayah saya meninggal beberapa bulan yang lalu, ada banyak cara orang-orang yang mengasihi saya mencoba menghibur saya. Ada yang menghibur dengan menasihati, jangan sedih, papamu sekarang sudah bersama dengan Allah. Ada lagi yang mencoba menunjukkan kasihnya kepada saya dengan membelikan makanan, minuman di tengah kesedihan saya. Tetapi ketahuilah ada sedikit orang, dan saya merasakannya, yang mencoba mengekspresikan kasihnya dengan cara duduk di sebelah saya, tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk. Dan dengan sikap diamnya, mereka berada di samping saya. Seolah-olah dia ingin berkata, I'm here with you. In your sadness, it's okay not to be okay. Dan saya merasakan cara persahabatan semacam itu adalah cara yang lebih melegakan buat saya. Cara yang tidak memaksa saya untuk tidak bersedih karena saya bersedih, tetapi yang siap untuk menyambut kesedihan saya di dalam keheningan. Orang-orang semacam inilah yang mungkin mirip dengan Lazarus, seorang yang mencintai dalam sikap hening, sikap diam. Tapi Yesus mengenal lubuk hatinya yang terdalam, dan Yesus pun sangat mencintai dia. Yesus yang sama juga mengasihi Anda dan mengundang Anda untuk menyahabati dia dengan cara apapun, termasuk juga ketika kita tidak mampu berkata-kata apapun. Menyahabati Yesus di dalam sikap diam. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, izinkanlah kami belajar untuk diam di hadapan-Mu, untuk merasakan detak jantungmu di dalam keheningan. Detak jantung yang berbicara tentang cinta Allah. Kami mungkin tidak mampu untuk berkata banyak, bertindak banyak, tapi biarlah keheningan kami menuturkan cinta kami padamu. Usaha kami terus menyahabatimu dalam diam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini.
Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu.